Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Benar-benar Pak, mirip sekali. Nah, siapakah orang di Indonesia ini? Saya tidak mau kasih tahu ya. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Ada seorang ustadz ya, ustadz ini memang udah berapa kali bikin pernyataan yang aneh-aneh gitu. Sehingga Pak Gid waktu itu menyatakan tentang nanti kegiatan orang muslim itu di surga itu memecah perawan istri-istrinya gitu ya. Dan kalau katakanlah kalau lagi nafsu itu hingga sampai 70 tahun ceritanya itu. Kemudian juga pernah menyatakan nanti pasti suatu saat Bali akan Allah hancurkan gitu. Mesti akan hancurkan dan akan musnahkan, akan ditenggelamkan. Nah, ceritanya memang aneh-aneh dan ya nggak tahu itu referensi dari mana dan apa penyebab yang membuat dia demikian gitu istilahnya. Pendapat-pendapatnya tentang sesuatu itu jadi ekstrim gitu. Termasuk dalam hal ini ia menyatakan kalau kita melihat ke muminya Firaun, maksudnya dalam tanda petik adalah Ramses II, yang dimaksudkan adalah Firaun yang pada saat itu ya, yang diceritakan di kitab itu ya, termasuk di Quran gitu, kemudian di Alkitab gitu ya, yang diceritakan kalau Firaun yang Ramses II ini itu yang mati saat mengejar Nabi Musa dan ditenggelamkan oleh Laut Merah. Nah, maksudnya di situ Firaun yang itu. Karena Firaun ini banyak sekali gitu, ada beberapa generasi dan satu generasi itu ada beberapa orang gitu ya. Ya seperti misalnya yang Ramses II gitu ya. Ini Ramses I sama Ramses II itu udah beda banget gitu teman-teman. Jadi Ramses I itu kakeknya gitu, kemudian Seti I, nah itu bapaknya, kemudian baru Ramses II. Jadi bukan Ramses I tapi terus langsung Ramses II, itu bukan. Ramses I itu kakeknya, kemudian Seti I ya, baru kemudian Ramses II. Nah ya, konsepnya itu. Dan Firaun dalam tanda petik yang dimaksudkan oleh ustadz tersebut ya, yang dikatakan mirip dengan seseorang yang dengan di Indonesia gitu, dia kan mengatakan seperti itu. Ini mirip banget gitu dengan seseorang yang ada di Indonesia yang terlihat dalam gambar gitu ya. Nah, ini dia memang tidak menyebutkan nama gitu, dengan mirip dengan siapa. Tapi telah kita ketahui bersama lah pada saat itu juga Cak Nun tuh pernah mengatakan seperti itu ya. Artinya Jokowi itu Firaun. Jadi yang dimaksudkan ya sebetulnya orang tuh udah tahu gitu. Yang dimaksudkan oleh si Ustadz ini adalah penyamaan bentuk Firaun itu dengan Pak Jokowi gitu ya. Karena mungkin saat pengambilan angel muminya itu ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah itu mirip gitu. Pengambilan angle-nya bisa jadi mirip gitu. Yang sebetulnya itu kalau direkonstruksi wajah Firaun pakai AI gitu, ini akan jauh sekali teman-teman. Dan kalau kita lihat misalnya mumi itu dari samping gitu ya, atau yang dari angel sudut lah ya, dari sudut yang berbeda, itu memang berbeda dengan Pak Jokowi ya. Ini seakan-akan ya itulah narasi yang dibuat seperti itu ya, karena memang rata-rata yang ya maaf gitu ya, orang-orang yang seperti ini itu tidak menyukai Pak Jokowi secara pribadi. Kalau misalnya Pak Gid sendiri ya, kalau Pak Jokowi salah atau dalam membuat kebijakan ya dikritik ya nggak apa-apa gitu. Artinya kritik kebijakannya atau adu cara berpikir itu nggak ada masalah gitu. Artinya seperti pada waktu Pak Jokowi mengatakan kita bukan menjual pasir gitu, yang kita jual tuh sedimen. Pak Gid pernah membuat konten seperti itu.
Nah, narasi yang dibuat oleh Jokowi pada saat itu pasir itu kan beda dengan sedimen gitu ya. Yang tertulis dalam perjanjiannya itu adalah sedimen. Padahal kalau diteliti atau didefinisikan secara ilmiah, pasir itu adalah bagian dari sedimen gitu. Jadi ya termasuk lumpur, termasuk pasir dan batuan besar yang segala macam yang ada yang dijual ya, katakan pada saat itu ke Singapura lah gitu ya, termasuk Pulau Ligitan dan Sipadan itu. Nah, kasus itu yang dijual oleh, yang maksudnya yang diberikan konsesi untuk dijual gitu oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini justru dengan pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan kalau itu sedimen, nah ini malah lebih banyak komponennya. Yang dijual bisa macam-macam gitu loh. Kalau misalnya Pak Jokowi pada saat itu hanya menyebutkan pasir, ya cuman pasir tok gitu. Tapi kalau dia menyebutkan pasir beda dengan sedimen, ini sedimen gitu. Nah, kalau sedimen kan lebih parah, artinya komponen yang dijual oleh negara ke, dalam tanda petik ya, ke Singapura ya, dan ya prosesnya juga tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Prosesnya tuh berliku-liku melewati beberapa agen gitu. Nah, karena kita tidak membahas itu saat ini, jadi Pak Gid cuma menerangkan kalau Pak Gid juga pernah mengkritik kebijakan seperti itu gitu loh. Tapi yang Pak Gid serang bukan Pak Jokowi secara pribadi. Yang Pak Gid serang ada pemikiran-pemikiran Pak Jokowi. Begitu teman-teman. Yang tujuannya ya nggak, tujuannya tuh kita mengkritik tuh nggak semua orang itu membuat keputusan itu benar gitu, atau memberikan sesuatu itu selalu benar gitu ya. Misalnya teman-teman mengkritik dengan konten-konten Pak Gid atau segala macam dari teman-teman ada masukan, itu pun nggak masalah karena Pak Gid juga nggak mungkin selalu benar gitu. Apa yang Pak Gid keluarkan, termasuk opini-opini yang Pak Gid bentuk atau narasi yang Pak Gid tunjukkan, ya teman-teman istilahnya mengkritik itu sah-sah aja gitu, karena beda orang itu beda pemikiran gitu. Nggak artinya apa yang Pak Gid ucapkan atau Pak Jokowi ucapkan atau siapapun itu gitu, atau termasuk Fir'aun yang ucapkan itu tidak selalu benar gitu. Kalau dikritik ya sah-sah aja. Baik, kita kembali lagi ke narasi Ustadz yang menggolongkan Jokowi seperti Fir'aun. Kalau kita lihat sejarah gitu ya, pada saat Ramses II ini berkuasa itu, maksudnya kebudayaannya itu juga meningkat. Artinya di situ beliau, Fir'aun ini membuat ke kuil Abu Simbel dan Ramesum ya, itu termasuk peradaban atau istilahnya budaya arsitektur yang tinggi di saat zaman itu, termasuk juga piramida-piramida gitu ya. Tapi kalau piramida ini kan dari berbagai macam Fir'aun gitu, bukan cuma yang Ramses II. Kalau yang dimaksudkan dari Ustadz tadi itu adalah Ramses II gitu ya. Sebetulnya di situ sudah militernya sudah termasuk teknologinya bagus gitu ya. Kemudian kebijakannya atau cara diplomasinya Ramses II ini kepada negara-negara lain juga bagus. Tapi di sini pandangan kita memandang secara ini dulu gitu ya, bukan secara pandangan agama gitu ya. Kemajuan di situ tuh terjadi sangat tinggi di saat Ramses II ini gitu. Jadi dari infrastruktur termasuk kebudayaan dan apa namanya, cara berpikir, diplomasi militer dan segala macamnya itu katakanlah termasuk kategori bagus lah pada saat itu, dan meninggalkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Cuman kalau ini dilihat dari sudut pandang Islam dalam narasi Islamnya, karena yang ceramah tadi kan ustadznya Islam gitu, jadi kita ambil konteksnya dalam Islam. Nah, konotasi yang terjadi atau mindset yang terjadi pada otak-otak dalam umumnya manusia Indonesia itu adalah Fir'aun yang jahat. Fir'aun ini kalau udah kita cerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa gitu ya, ceritanya cuman itu gitu pada umumnya ya teman-teman, kecuali ada teman-teman yang mengetahui sejarah atau belajarlah sedikit-sedikit mengetahui tentang Fir'aun itu, yang sebetulnya juga nggak begitu-gitu amat gitu. Tapi
karena konsep ini telah dibuat dan masuk ke dalam kitab yang menjadikannya doktrin atau dogma, ya. Jadi membuat Fir'aun ini seolah-olah manusia bejat. Gitu. Pasti seperti itu. Gitu. Yang terjadi adalah Fir'aun ini adalah manusia bejat. Ya, dari begitu kata Fir'aun ini keluar gitu, orang Indonesia pada umumnya katakanlah 80% gitu, di atas 70% lah ya, itu langsung konotasinya itu, wah Fir'aun lu udah nah, karena ceritanya atau doktrinnya yang terjadi ya di kitab seperti itu teman-teman. Di kitab itu munculnya tuh narasinya yang terbuat adalah dia harus sebagai Tuhan dan harus disembah gitu ya. Nah, narasi yang terbuat adalah itu gitu. Tapi kalau untuk seseorang yang mempelajari sejarah, belum tentu pandangannya seperti itu. Tapi kan yang mempelajari Fir'aun secara sejarah itu tidak banyak gitu. Nah, kalau kita balik ke nilai sejarah gitu, yang Fir'aun ini kan ada bentuknya gitu ya, maksudnya jasadnya itu ada muminya aja masih ada gitu, dan peninggalannya masih ada. Nah, kalau kita lihat dari kitab ya tentang pembelahan Laut Merah gitu ya, yang dibuat oleh Nabi Musa lewat tongkatnya gitu ya. Nah, itu kalau kita telusuri sejarah-sejarah ya, ilmiah sejarah gitu, secara antropologi, arkeologi, artefak dan segala macamnya, itu belum ada satupun penemuan dari ilmuwan yang saat ini pun masih mencari-cari. Jadinya cerita tentang pembelahan laut itu masih dikatakan doktrin atau dogma yang sifatnya itu dongeng gitu, bukan cerita yang sesungguhnya. Tapi kalau peninggalan sejarah yang berdasarkan data Fir'aun ini, nah itu adalah real gitu, karena ini ada tes karbon dan tes segala macamnya lah. Kita kembali lagi intinya ke narasi Ustadz tersebut ya. Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi gitu. Jadi karena konsepnya orang itu sudah tentang Fir'aun itu sudah apa istilahnya, manusia bejat lah seperti itu katakan, dan disamakan dengan seorang tokoh yang ada di Indonesia. Artinya dengan tanda kutip tadi, tanda petik, kalau Fir'aun itu bejat, nah, kalau disamakan dengan seorang tadi ya tentunya dengan kronologis kemiripannya dengan muminya itu, padahal muminya tadi dengan sudut angle yang berbeda. Kalau direkonstruksi juga hasilnya juga beda gitu secara AI gitu. Nah, ini sebetulnya cuman mau mengolok-olok atau menjelekkan Pak Jokowi secara pribadi. Intinya sebetulnya itu, karena orang-orang golongan tersebut ya memang punya dendam pribadi terhadap Pak Jokowi. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.